Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa ja'alahu fi syahri Ramadan wa ja'ala fihi hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin al-kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa channel LDNU Kabupaten Tuban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan lantunan syukur dan puji kita bersama-sama mengakui penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menerima pemberian nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan selalu mensyukurinya, memasukkan di dalam hati kita sebagai bentuk kepuasan, dan kita praktekkan dalam amalia-amalia kita pada kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel LDNU Kabupaten Tuban yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji, membahas tentang asbabun nuzul dan juga sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar, yang mana kita bersama-sama tunggu dalam malam Lailatul Qadar ini. Kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bahagia atau orang-orang yang celaka. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Keutamaan fadilah 1000 bulan di malam Lailatul Qadar ini. Kami akan mencoba mengkaji dari kitab Zurratun Nasihin majelis ke-73 di bayani Lailatul Qadar, di dalam keterangan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran, kemuliaan itu pada malam Lailatul Qadar. Ad-dhamir lil Quran, yang ditujukan di sini adalah Al-Quran. Wa khamahunna bi'izmarihi, yang mana Allah memuliakannya dengan menyembunyikannya, in ghairi dzikri syahadatin, tanpa menyebut kesaksian lahu in nihayah, pada akhirnya atau pada akhir daripada penyebutannya. Al-Mughniyah anit tashrih, yang mana ini adalah lebih kaya atau lebih berat di dalamnya daripada dijaharkan atau dijelaskan secara langsung. Kama 'azzamahu bi anna asnada inzala ilaihi, seperti Allah mengagungkan lafaz Al-Quran ini dengan mensanadkan atau menyandarkan kepada penurunan daripada ayat-ayat ini. Wa 'azzamal waqta, dan Allah juga mengagungkan waktunya. Alladzi anzala fihi, yang mana Allah menurunkan di dalamnya, biqaulihi, dengan firman-Nya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Wa inzalihi fiha, dan menurunkannya di dalamnya malam Lailatul Qadar, bi an ibtada bi inzali fiha, yaitu dengan memulai menurunkannya di dalamnya. Au anzala jumlata,
ay anzalahu jumlatan minal lauhil mahfuz, atau menurunkannya secara kumpulan dari lauhil mahfuz, dari papan yang terjaga kalau kita mengartikan secara letterlock, atau tempat yang disimpan oleh Allah, terjaga oleh Allah, ila sama itunya ke langit dunia, ala safara, atas awang-awang daripada langit tersebut. Summa kana Jibril, kemudian Jibril alaihissalam yanzilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunazzilu bihi, atau menurunkan, yunzilu bihi, menurunkan dengannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam nujuman, atau berbintang-bintang, atau berangsur-angsur. Dalam hal ini sedikit demi sedikit, fi salasati wa ashrina sana, selama 23 tahun. Wa qila makna inzalihi anzalnahu fi fadliha, dan dikatakan makna dari menurunkannya itu adalah anzalahu fi fadliha, menurunkan di dalam keutamaannya, wa hiya fi autaril ashri al-akhir, itu di dalam malam-malam ganjil dari 10 akhir min Ramadan, wala'alaha, dan semoga as-sabi'ah minha, atau lebih condong kepada malam ke-27 minha darinya, wadda'i ila ikhwaiha, dan yang lebih banyak yang menunjuk atau yang memanggil itu adalah dengan menyembunyikan daripada malam Lailatul Qadar, fi dzatilatin au yukhbi'u, atau ayyuhyiya man yuriduha, supaya menghidupkan malam-malam pada akhir daripada bulan Ramadan, atau mungkin dari awal bulan Ramadan, siapa yang berkehendak untuk atau menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, layali katsiratin, pada malam-malam yang banyak. Dimulai dari pertama, tasmiyatiha bidzalik, dan menamakan itu atau malam penentuan li syarafiyah, karena kemuliaannya, au li taqdiril umur, atau untuk menentukan perkara-perkara, fiha liqaulihi ta'ala, di dalamnya seperti firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakimin, di dalamnya membedakan atau menentukan setiap perkara yang bijak, setiap perkara yang mengandung hukum-hukum atau mengandung takdir. Dzakaral alf, dan menyebutkan juga ribuan, imma litaksir, karena untuk sangat banyaknya. Ulama ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara Israiliyan, bahwa ia menyebutkan ada Israiliyan, seorang waliullah dari Bani Israel, labisas silah, yang membawa senjata, wa ghaza fi sabilillah, dan ia bertempur di jalan Allah, alfa syahrin 1000 bulan. Fata'ajjabal mu'minun, sehingga menjadi heran atau menjadi terkejut orang-orang mukmin atas amal-amalnya. Wa taqassarat ilaihim a'malihim, sehingga menyebabkan orang-orang mukmin ini menjadi ciut, menjadi pendek dalam membandingkan amal-amalnya dengan amal-amal seorang Bani Israel ini, yang dinamakan atau disebut Sam'un al-Ghazi. Wa'atu lailatan hiya khairan min muddati dzalikal ghazi,
Maka Allah memberikan kepada umat orang-orang mukmin malam hiya khairan min muddati dzalikal ghazi, yaitu malam yang lebih baik min muddati dzalikal ghazi, dari bilangan atau lamanya orang yang berperang itu di jalan Allah itu, yaitu malam kemuliaan. Dengan mengatakan firman-Nya tanazzalul malaikatu waruhu fiha, Allah menurunkan malaikat-malaikat atau saling turun. Tanazzal itu adalah beriring-iringan turun, al malaikah dan roh, fiha di dalamnya, ai fi lailatul qadar, atau di dalam malam lailatul qadar, bi'idzni rabbihim, dengan izin Allah, izin Tuhan mereka, min kulli amrin, dari setiap perkara. Ai bayanul lama fadilat ala alfi syahrin, atau keterangan ketika Allah memuliakannya dari 1000 bulan. Wa tanazzalahum ilal ardi, dan mengutus malaikat untuk turun di bumi, au ila sama itunya, atau ke pintu langit, atau ke langit dunia, au taqarrabahum ilal mu'minin, atau mendekat kepada orang-orang mukmin, min kulli amrin, dari setiap perkara. Jadi dari setiap apa yang ditentukan dari setiap masing-masing orang, ditentukan pada malam Lailatul Qadar ini. Ai min ajalin, keterangannya di sini, atau dari ajal, kula amrin, setiap perkara, minal khairi, dari kebaikan, wal barakati, dan berkah, wa qudrah, ai qudira fi tilkal lailah, atau ditakdirkan, ditentukan di malam itu, as-sanah ilal qabil, itu tahun sampai masa tahun yang akan datang. Wa quri'a, ada yang membaca mingkul limri'in, bukan mingkul li amrin, dari setiap orang, person, dari setiap individu-individu. Ai min ajali kulla insanin, atau dari ajal, ajal itu waktu, kulla insanin, setiap manusia. Jadi ajal ini bukan berarti hanya kematian, ajal itu waktu secara umum. Misalnya seseorang mendapatkan kebahagiaan, ada waktu-waktunya, dan itu ditentukan di dalam malam Lailatul Qadar. Salamun khabarun muqaddam, keselamatan, kedamaian, khabar yang dimajukan, iya itu, atau malam Lailatul Qadar, misalnya Lailatul Qadar salam, misalnya seperti itu. Apanya khabar diawalkan, atau muqaddam, Lailatul Qadar mubtada, muakhir, mubtada yang diakhirkan, ai ma hiya illa salamah, atau keterangannya adalah ma hiya, apa yang ada di dalamnya, illa salamah, adalah salam, keselamatan. Ai la yaqdirullahu fiha illa salamah, atau Allah tidak menentukan di dalamnya kecuali keselamatan bagi seseorang. Wa dzakir fihi ghaira as-salamah, dan menentukan atau menetapkan, qada itu adalah penetapan, fi ghairiha, di selain ia, adalah keselamatan, wal bala, dan juga bala yang ditentukan itu adalah keselamatan dan mungkin bala atau bencana. Au ma hiya illa salamun likasratin, atau apa yang ada di dalamnya illa salam, kecuali keselamatan, likasratin ma yusallimuna fiha, karena sangat banyaknya orang-orang yang diselamatkan di dalamnya, alal mu'minin, atas setiap orang-orang mukmin, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar itu. Waktu matla'ihi, tulu'ihi, atau waktu terbitnya, atau tulu'ihi, atau terbit fajar. Fajar ada dua, fajar
shadiq dan fajar kadhib. Al fajar kadhib kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum hatta yatabayyanal khaytul aswadu minal khaytil abyadi. Jadi ketika kita melihat solak putih di atas yang hitam, jadi matahari masih berada di bawah betul. Jam 3 itu adalah fajar kadhib. Tapi putihnya lebih sedikit daripada hitam. Kalau fajar shadiq itu adalah putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Itu fajar shadiq ketika kita sudah melaksanakan atau mulai melaksanakan sholat subuh atau waktu sholat subuh. Wa quri'a bil kasri, dan ada yang membaca dengan kasroh. Ala annahu kal marji, ay kal marji, bahwa ia adalah marji atau tempat kembali, au ismu zaman atau isim zaman, ala ghairi qiyasin kal masyriq, tanpa ada qiyas atau persamaan seperti masyriq. Ini dijelaskan di dalam kitab Qadhi Al-Baydawi. Jadi itu sekilas adalah sebab-sebab turunnya surah Al-Qadar. Dalam Al-Quran kita mengenal namanya sebab turun atau asbabun nuzul. Kita harus tahu, mempelajari, karena ini kaitannya dengan hukum yang akan dihasilkan dari ayat-ayat tersebut. Sehingga kita bisa mengambil hukum tersebut, kita samakan atau kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan pengambilan daripada hukum tersebut. Para pemirsa channel YouTube LDNU Kabupaten Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keterangan-keterangan tentang malam Lailatul Qadar diriwayatkan ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsarum alaihi salatan. Sesungguhnya yang paling banyak, paling mulia di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak membaca salawat. Ruwiya an Nabi Ubadah bin Abi Hafiz Al-Kabir, diriwayatkan dari Abi Abdillah bin Abu Hafiz Al-Kabir, qala mata berkata, mata waraqa bil Kufah fara'ahu alimun fil manam. Beliau wafat di Kufah, ya. Ketika wafat itu fara'ahu alimun fil manam, ia menceritakan, jadi itu adalah Hafiz Al-Kabir, menceritakan, aku melihat seorang alim, atau aku bermimpi bertemu seorang alim di dalam tidur. Maqala lahu maqalallahu biki ya Waraq. Jadi Waraq ini wafat di Kufah dan ia melihat seorang alim di dalam tidur. Maqala lahu, berkata padanya, maqalallahu biki ya Waraq. Apa yang dilakukan Allah kepadamu wahai Waraq? Qala ghafara li rabbi. Berkata, Allah telah mengampuniku. Faqala bibada. Lalu ditanya oleh seseorang yang bermimpi bertemu Waraq ini, atau Hafiz Al-Kabir bertanya, dengan apa engkau diampuni wahai Waraq? Faqala bi ilhaqis shalawati aqiba ismin nabi, yaitu dengan menyandingkan atau menyambung sholawat akiba setelah asma Nabi atau nama Nabi disebut alaihi salatu wassalam. Ini selalu menyebutkan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia menyebutkan asma Muhammad, ia selalu menyambung dengan kata salawat. Faman yaktubu salawatu bil qirtas, siapa yang menulis salawatnya di dalam kertas, yajidu ghufran, ia akan menemukan atau mendapatkan ampunan. Bagaimana yaghfiru liqa'iliha, bagaimana tidak akan diampuni orang yang membacanya? Lisanan wakilan, secara lisan, wa qalban di dan secara hati.
kata fi Zubdatul Wa'idin, begitulah ada tertulis di kitab Zubdatul Wa'idin. Ini adalah keutamaan sholawat. Jadi sebelum masuk kitab biasanya kita disajikan di kitab Durratun Nasim ini adalah keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila dikatakan Azzamallahu ta'ala Al-Quran bisalasati aujah. Allah memuliakan Al-Quran dengan 3 arah atau 3 bentuk. Al-awwal bi an asnada inzalihi ilaih, yaitu menyandarkan turunnya Al-Quran kepadanya atau kepada Lailatul Qadar. Hamalahu mukhtassan bihi duna ghairihi, ja'alahu mukhtassan bihi duna ghairihi, yang dijadikan khusus baginya duna ghairihi, selain lainnya atau bukan yang lain. Di dalam Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bukan malam-malam yang lain. Wasani yang kedua, ja'a bidzamir dunal laizam, datangnya Al-Quran ini bidzamir, dengan dhamirnya hu, dengan kata hu, dunal ism, bukan inna anzalnal qur'ana fi lailatin, bukan nama az-zahir yang zahir, syahadatan lahu, sebagai kesaksian kepada Al-Quran, lahu bin nibahah di rif'atil qadri, yaitu dengan memuliakan di dalam tingginya al-qadar likulli syaraf, dari setiap kemuliaan-kemuliaan yang ada. Wasalis yang ketiga, keutamaan Al-Quran adalah rabu miqdarul waqtil ladzi anzala fihi, yaitu diangkatnya waktunya, ya, kadar atau jangka waktunya alladzi unzila fihi, yang diturunkan di dalamnya. Dalam kitab Kasyaf ini tertulis, wa innama samaitu bilailatul qadri, ayo innama summiyat lailatul qadri, dan hanyalah dinamakan Lailatul Qadar sebagai takdir atau ketentuan, bi anna fiha takdirul umur, karena di dalamnya ada penentuan dari perkara-perkara, wal ahkam, dan juga hukum-hukum. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wal arzaq, dan penentuan rizki-rizki, wal ajal, dan waktu-waktu atau ajal seseorang. Wa ma yakunu fi tilkas sanah, apa yang akan terjadi di dalam itu tahun, ila misli hadhil lailah, sampai semisalnya atau sampai seperti hadhil lailah, ini malam, minas sanatil muqabilah, dari tahun yang akan datang. Yaqdirullahu ta'ala dzalika fi biladihi wa ibadihi, yang menentukan Allah atau mentakdirkan Allah di dalam tempat atau bilad atau negara, dan juga kepada hamba-hambanya. Wa ma'na hadza anna Allah ta'ala yadhharu dzalika lil malaikah, dan makna ini adalah anna Allah ta'ala yadhharu dzalika lil malaikah, Allah menunjukkan atau memperlihatkan itu kepada malaikat, wa ya'muruhum bi fi'lin ma huwa min wazifatihim, dan memerintahkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka, bi ayyatubu lahum ma qaddarahu, yaitu menulis apa yang sudah ditakdirkan Allah, ditentukan oleh Allah fi tilkas sanah, di itu tahun. Wa yu'arrifuhum iyyahu, dan menunjukkan mereka kepada Allah. Wa laysal murad minhu ayyah tisahu fi tilkal lailah, dan bukan maksudnya minhu darinya ayyahatisahu, untuk ditakdirkan atau diletakkan pada itu malam, bukan langsung ditentukan untuk malam itu juga, bukan, tapi untuk setahun yang akan datang. Ya Allah Ta'ala qadaral maqadir, sesungguhnya Allah, karena Allah itu menentukan maqadir, miqdar atau batasan atau urutan ketentuan, qabla ayakhluqas samawati wal ardh, itu sebelum diciptakan langit dan bumi. Qala na'am,
berkata, ya ini adalah sebuah pertanyaan, apakah Allah itu bukannya menentukan takdir itu sebelum diciptakan langit dan bumi? Iya, betul. Qala na'am. Kila lahu fama ma'na Lailatul Qadar. Lalu ditanya, lalu apa ada malam Lailatul Qadar? Qala suqal maqadir, berkata diarahkan atau disopiri. Saqo ya suku itu menyopiri atau mengarahkan, al maqadir untuk takdir-takdir ketentuan-ketentuan itu, ila mawaqitin kepada waktu-waktu yang ditentukan, wa tanfidin dan untuk dilaksanakan al-qadha al-muqaddar, ketetapan atau ketentuan yang sudah ditakdirkan. Jadi memang Allah itu menentukan takdir itu sebelum zaman azali. Kalau ada yang mengatakan hadis itu wa kataba lahu arba'u kitabin, ya, ketika janin berumur 4 bulan, amara malaikata yanfukhu fiha ruh, Allah memerintahkan untuk meniupkan roh, ya'muru bi arba'ati kitabin, dan menyuruh untuk menetapkan 4 kitab atau 4 ketentuan, yaitu rezeki, ajal, mati, ya, dan lain-lain. Itu 4 ketentuan. Memang, tetapi di sini untuk menyampaikannya kepada waktu-waktu yang ditentukan, itu ditentukan oleh malam Lailatul Qadar. Tetap takdir itu cuma waktunya, ada yang ditunda, ada yang dicepatkan, ada yang dan lain-lain. Tafsir, dalam tafsir Lubab disebutkan hal tersebut. Wa inama sumiyat Lailatul Qadar, dan sesungguhnya dinamakan Lailatul Qadar li'annaha yang tiru fihal umur, ayyuqaddiru fihal umur, ditakdirkan semua perkara, wal ahkam kullaha, semuanya bitilkas sana, di itu tahun, ila sanatil qabilah, ke tahun yang akan datang. Summa, kemudian tusallimul mudabbirat, diserahkan tadbir itu tadi, susunan-susunan tadi, kepada daftarur rahmah, daftar atau prioritas, ya, daftar prioritas ar-rahmah, mana yang mendapat kasih sayang, wal adab, mana yang akan mendapatkan siksa, ila Jibril, kepada Jibril alaihissalam, wa daftarun nabatat wal arzaq, dan daftar atau tulisan-tulisan dari an-nabatat, tumbuh-tumbuhan, dan rizki, ila Mikail, kepada malaikat Mikail, wa daftarul amtar, dan susunan atau daftar-daftar hujan, wal riyah, dan juga angin, itu kepada siapa? Israfil alaihissalam. Wa daftaru qabdir ruh, dan daftar daripada diambilnya nyawa roh, inqidha'il ajal, dan habisnya waktu atau ajalnya sudah dekat, ila Israel, kepada malaikat Israel alaihissalam. Qali ta'ala fiha, di dalamnya sesuai dengan firman Allah, yufraqu kullu amrin hakim, ditentukan setiap perkara-perkara yang bijak atau perkara-perkara yang mengandung hukum. Aywil qadar, atau takdir, bimana dzik. Malam Lailatul Qadar itu artinya juga dzik. Dzik itu sempit. Li'anal ardu tadzik tilka lailah, karena pada waktu itu bumi menjadi sempit pada itu malam, likasratin nuzulil malaika, karena banyaknya malaikat-malaikat yang turun, alaihimussalam. Ini disebutkan di dalam kitab Mishkatul Anwar. Ila sababun nuzul malaika ilal ardi, dikatakan juga sebab turunnya malaikat ke bumi di Lailatul Qadar, lam qalu, yaitu ada yang sebagian mereka mengatakan di dalam Al-Quran malaikat
itu mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi ini makhluk yang akan bermusuhan, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah? Kenapa bukan kami ya Allah? Kami yang selalu bertasbih kepadamu dan mensucikan asmamu, mengikuti arahanmu, taat kepadamu. Kenapa bukan kami yang dijadikan khalifah? Kata malaikat. Lalu jawaban Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu malaikat tentang apa yang kamu sangkakan kepadaku. Itu jawaban Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi ini merupakan juga salah satu mengapa diturunkannya malam Lailatul Qadar. Azharu anal amro khilaf, menunjukkan bahwa perkara itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh malaikat. Bayyana halul mu'minin, dan juga Allah menerangkan hal keadaan orang-orang mukmin dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Fanazalu, akhirnya malaikat-malaikat ingin membuktikan pada malam Lailatul Qadar, mereka ingin mencatat turun semua apa betul apa yang dikatakan oleh Allah. Ternyata hambanya, orang-orang mukmin di dunia ini saling berlomba-lomba mencari malam Lailatul Qadar. Dan itu bukan hari ini saja. Mulai semenjak Rasulullah SAW masih hidup, sahabat-sahabat semuanya mencari malam Lailatul Qadar, dan malaikat ingin menyaksikan betul apakah betul orang-orang mukmin itu mencari malam Lailatul Qadar. Ya, karena itu sebutkan di situ tanazzalul malaikatu war-ruh. Sallimuna alaihi, memberikan keselamatan atas mereka, wa yantadziruna mimma qalu, dan mereka udzur atau mereka menyadari, ya, tidak bisa mencari kesalahan Allah sesuai dengan pembuktian mereka. Yang tadi memang qalu, apa yang mereka katakan, wa yad'una wa yastaghfiruna lahum, dan mereka akhirnya mendoakan orang-orang mukmin dan memohonkan ampun kepada mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari. Oleh karena itu pada malam Lailatul Qadar ini kita juga mengambil hikmah luar biasa. Masih banyak sebab-sebab turunnya malaikat, termasuk cerita tentang Sam'un al-Ghazi yang berjuang selama 1000 bulan, bagaimana ia berperang malam pada siang hari, berpuasa, berzikir, sholat pada malamnya selama 1000 bulan. Akhirnya orang-orang mukmin begitu mendengar ceritanya Sam'un al-Ghazi yang dikhianati oleh istrinya, sampai ditawan oleh orang-orang kafir, mau dibunuh dan lain sebagainya. Akhirnya diberikan kekuatan untuk menghancurkan bangunan yang digunakan untuk mengikat Sam'un al-Ghazi dengan berkah kekasih Allah, dengan berkat dia wali Allah, diberikan keutamaan seperti itu. Dan orang muslim atau orang mukmin tidak hanya merasa kalah dengan Sam'un al-Ghazi, tapi diberikan kelipatan yang lebih. Kalau kita mungkin selama hidup kita mungkin 10 kali lah kita mengonangi atau kita merasakan malam Lailatul Qadar, berarti umur kita sama dengan 830 tahun, tinggal mengalihkan saja. Sehingga ini merupakan keutamaan bagi orang-orang mukmin, orang-orang umat Muhammad, untuk tidak merasa minder dengan apa yang menjadi contoh di dalam Bani Israil itu. Demikian kajian kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Semoga channel YouTube LDNO semakin berkembang, semakin jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.